Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang masuk yang ke 5 ya. Keempat. Sudah selesai. Masuk yang ke 5. Oke. Ini ya. Aku jelaskan begini. Meskipun kalau kita lihat asbabun nuzul, waduh, bukuku ada di depan, di kamar depan. Terjadi perdebatan, sebetulnya surat Al-Ikhlas itu surat Makkiyah atau Madaniyah. Itu katakanlah antar ulama, itu terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan Makkiyah. Tetapi aku secara pribadi mengatakan itu Makkiyah. Karena apa? Tipologi ayatnya itu nampak dia pendek, tunjuk poin. Kalau orang Jawa bilang tunjuk poin atau to the point, isinya itu to the point ya. Nah, nanti kalian akan mengerti itu ketika aku jelaskan nanti bangunan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu ini dikatakan sebagai kitab ilmiah, itu mempunyai syarat nggak sih? Kalau memang yang namanya kitab ilmiah itu ada introduction, ada konten, ada summary, ya itu Al-Quran itu memenuhi syarat itu enggak sih? Itu nanti akan aku jelaskan pada bangunan Al-Quran ya. Semua topik tersendiri. Di sini yang aku berjelaskan bahwa posisiku, aku menghargai pendapat kalian yang mengatakan Al-Ikhlas itu surat Madaniyah, tetapi aku ada posisi mengatakan Makkiyah karena itu berupa kesimpulan-kesimpulan, itu makanya pendek-pendek suratnya ya, dan itu strike langsung to the point. Karena karakternya seperti itu, biasanya kalau kita teliti itu surat-surat Makkiyah gitu. Oke. Pertama, yang berikutnya, Islam ya, itu mula-mula itu pada abad ke-7 atau ke-6 masuk ke-7, itu perdebatan lah ya, sekitar 6-7 itu. Itu beranjak dari Makkah. Ya. Pada abad-abad itu ya, di Makkah itu tidak ada satu komunitas yang signifikan ya. Maksudku yang signifikan. Adanya komunitas ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Di Makkah itu tidak ada. Itu nanti adanya di Madinah. Komunitas ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu begitu signifikan itu di Madinah. Ya. Oke. Pelan-pelan dulu. Aku sambil memilih kata supaya kamu gampang paham tuh gimana menjelaskannya. Banyak yang mau aku jelaskan. Terus begini. Artinya surat Al-Ikhlas itu sebetulnya kalau kita lihat asbabun nuzulnya, itu semangatnya itu menentang konsep teologisnya Arab jahiliyah pagan. Jelas ya? Yang pada saat itu sudah ada patung-patung ditaruh di sekeliling Ka'bah, 360 patung kata sejarah. Apa benar apa ada yang itu, aku juga nggak tahu. Ya. Dan Arab jahiliyah pagan itu sudah namanya pagan ya begitu. Ada Tuhan anak, Tuhan bapak, mungkin ada Tuhan ponaan, Tuhan cucu, Tuhan tetek embengek. Gitu. Nah, itu yang mau dihadapi oleh konsep ketauhidan Islam yang kemarin episode ke-14 sudah aku jelaskan tentang surat Al-Ikhlas, tentang ahad.
Jadi sebetulnya ya, surat Al-Ikhlas itu tidak sedang menghadapi ahli kitab. Karena komunitas ahli kitab tidak ada situ yang signifikan. Ada nanti di Madinah. Yang pertama. Berikutnya, kalau aku bicara ahli kitab, otakmu juga harus tahu, harus cerdas. Karena aku berbicara ahli kitab dan aku mempermasalahkan konsep teos, berarti itu yang aku tuju adalah Nasrani yang sudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Kristen. Bukan Yahudi. Ya, oke. Tetapi banyak kalau kita lihat dakwahnya ulama-ulama atau mereka tokoh-tokoh agama dalam kajian-kajian, ya. Ayat ini, Al-Ikhlas ini sering digunakan untuk menghadapi Tritunggalnya Kristen. Gitu loh. Ya, yang nggak apa-apa sih, ya bener-bener aja sih. Secara konten memang bener. Karena di sini menafikan yang lain selain yang satu itu. Jadi artinya, secara konten dia akan berhadapan dengan konsep teos yang manapun selama itu tidak satu-satunya. Dalam cerita ini, ya akhirnya dia berhadapan dengan Tritunggalnya Kristen. Gitu loh. Tetapi kalau kita lihat sejarah, itu enggak. Ayat itu turun dalam rangka Islam mula-mula, ya, itu sedang berhadapan dengan Arab-Arab jahiliyah yang jelebo-jelebo itu. Tahu jelebo? Sudah jelek, bodoh lagi. Makanya disebut jahiliyah. Jadi orang-orang penyembah berhala itu orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Itu loh. Datanglah Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan ajaran dari Allah yang memperkenalkan dirinya, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, nanti mematikan kita, yang membuat ajaran yang kita harus hidup dalam ajarannya supaya hidup ini teratur. Yang itu namanya Islam. Islam ini pendahulu dari dinullah yang terdahulu. Siapa dia? Dia memperkenalkan diri dengan nama Allah. Hanya Allah saja, bukan yang lain. Oke, itu sejarahnya begitu. Oke. Selanjutnya begini. Selanjutnya begini. Aduh, sorry. Minum dulu. Oke, calling down dulu. Begini. Coba perhatikan di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran membantah bahwa Yesus itu sebagai anak Allah, itu menggunakan kata ibnu, bani, atau menggunakan kata walad. Itu coba kamu perhatikan. Ya. Kamu jangan kamu lihat terjemahannya aja, ya. Kalau aku bacakan begini. Ini ya. Perlu kita catat bahwa Al-Quran tidak pernah menggunakan kata walad ketika menolak Isa sebagai anak Tuhan. Meskipun pada sejumlah ayatnya Al-Quran sangat menentang gagasan bahwa Tuhan mempunyai atau mengangkat anak dengan kosakata Arab walad, yahidu waladan. Ya. Ya ini fenomena ini oleh Mahmud Abbas, ya. Mahmud Abbas itu kan tokoh politik di mana? Mahmud Abbas itu lawannya Ismail Haniyeh di Palestina. Sorry. Mahmud Ayub. Ya. Mahmud Ayub, kok Mahmud Abbas. Sorry, Mahmud Ayub yang aku maksud, ya. Itu menjelaskan kepada kita sebetulnya yang mau ditolak oleh Al-Quran itu adalah anak dalam pengertian fisik. Jadi yang mau ditentang Al-Quran itu sebetulnya anak yang sudah dipahami secara harafiah dan itu sudah mendarah daging mengakar kepada Arab-Arab jahiliyah. Itu sebetulnya yang mau ditolak.
Artinya, ketika kata anak ini dipahami secara metafora, ya tidak ada masalah. Gitu loh. Nggak ada masalah. Nanti kita lihat bagaimana Kristen memahami Yesus anak Allah itu. Apakah metafora ataukah harfiah. Nanti di kajian berikut. Makanya ini seru ini. Kan begitu. Islam itu tidak mau ngambil risiko, sehingga tidak lagi menggunakan kata anak di dalam menunjukkan keagraban antara pencipta dan yang dicipta. Tidak. Satu-satunya kata anak yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyatakan hubungan keakraban itu di sini. Sebentar. Ya. Nih, di Quran surat 2 ya. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 146. Nih. Ini satu-satunya dalam Al-Quran menggunakan anak, diksi anak itu untuk menunjukkan keakraban. Akrab itu artinya mengenal, tahu gitu loh. Dan itu pun tidak dinisbahkan kepada Allah gitu. Selain itu tidak ada. Karena mau dibabat habis pemahaman seperti itu oleh Al-Quran. Bahwa Allah yang punya anak lah. Karena kalau Allah punya anak nanti punya ponakan nanti. punya cucu, punya IP. Lalu datang, oh aku ini ponakannya Tuhan. Jadi repot. Oke, aku baca ini ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, ya, mengenalnya. Aku nggak kasih domirnya ini kemana, nanti aku jelaskan. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya kan, menggunakan anak-anak kan. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Nah, karena kalau terjemahanku nih ya, mengenalnya itu yang dimaksud itu Al-Quran. Artinya ajaran, artinya Islam ini. Tapi di terjemahan Depak itu nyanya itu dinisbahkan ke sebentar. Bukan ke Nabi. Ke Nabi di dalam tanda kurungnya Nabi. Kalau aku enggak. Dalam tanda kurungnya itu bukan Nabi, tapi ke Al-Quran. Kalau kita lihat teks-teks ke atasnya. Jadi domirnya itu ke Al-Quran atau ke ajaran, bukan ke Nabinya, bukan ke Nabi Muhammad. Jadi artinya ahli-ahli kitab itu ngerti kalau Islam ini benar. Dan mereka mengenal Islam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Bayangkan, apa ada orang tua yang tidak mengenal anaknya? Kan sangat kenal, sangat akrab, sangat dekat. Jadi sebetulnya mereka tahu tentang Islam ini. Tapi kan ada yang samina atona, ada yang samina asoina. Gitu loh. Ya. Hanya di saat ini digunakan anak-anak untuk menunjukkan keagraban. Istilah anak-anak itu digunakan. Di lain nggak ada. Walaupun itu sebagai metafor nggak ada. Nah, gantinya Al-Quran menggunakan kata ni sebagai bentuk keagraban itu dengan abdi. Abdi. Ya. Ini tadi di Al-Quran ayat berapa ya? Abdi. Sebentar. Lihat ini di Al-Baqarah juga ini. Di sini. Jadi aku nggak mau berbicara, nggak mau ngomong kalau tidak bersumber kepada Al-Quran, Injil, dan Torah. Ya, ini di Al-Quran, contohnya ini tetap surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 23. Aku bacakan begini ya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran, maksudnya yang kami turunkan kepada hamba kami, bukan anak kami, tapi hamba kami, Muhammad maksudnya, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini ayat ini sebetulnya memberikan
tantangan yang tetap terbuka mulai abad ke-7 sampai abad sekarang ini, sampai nanti hari akhir. Kalau nggak percaya Al-Quran ya tantang aja ini. Tantangannya ini penuhi, bisa nggak? Ini nggak perlu koar-koar ngomong yang begini begitu tentang Al-Quran. Kalau memang kamu sanggup, ya tantang aja. Ini kan tantangan ini. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Coba buat, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya tunduk. Tuh, jangan kamu keras kepala, orang kamu goblok nggak ngerti apa-apa keras kepala. Kalau nggak tahu tunduk belajar, tuh ya. Jadi nggak usah komentar. Kalau memang ini Al-Quran tidak benar, layani ini tantangannya. Nanti kamu akan diuji oleh huruf-huruf pertadi itu. Belum nanti ada angka 19. Belum lagi kata kerja, kata benda, ribet. Aku sendiri nggak lulus belajar bahasa Arabian dulu. Ya? Oke, tapi topik yang aku katakan di sini adalah aku akan menjelaskan bahwa kata anak dalam perspektif Islam sudah tidak lagi digunakan, itu diganti dengan kata abdi. Itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah ini. Ya, surat Al-Baqarah ini. Ya. Jadi, kata anak sudah tidak digunakan lagi, sudah diganti dengan abdi. Jadi, baik itu walad, baik itu aku tulis begini ya. Yang namanya walad dan derivasinya, yang namanya bani dan derivasinya ya, turunannya, variannya itu. Karena nanti kata-kata itu diksi itu berubah menurut tuntutan kalimatnya ya. Makanya ketika ada orang bilang di Al-Quran tidak ada kata tauhid, ya kamu blow on, nggak tahu. Lihat di videonya, ada nggak kata tauhid dalam Al-Quran? Kan sudah ada. Ketik kata tauhid dalam Al-Quran di videoku, nanti dijelaskan di sana. Bahwa tauhid itu adalah derivasinya dari ahadun yang kemarin di seri keempat aku jelaskan. Cuman dia berubah karena tuntutan kalimatnya, gitu loh. Nah kalau Tritunggal, bisa kamu kaji begitu? Bahasa mana kamu mau pakai? Orang Yesus sendiri nggak pernah ajarkan Tritunggal. Ya, jadi anak itu bani dan walad ini ya, anak baik bani dan walad itu sudah tidak lagi digunakan oleh Al-Quran, tapi menggunakan abdi. Nih, ini sudah tidak lagi digunakan, diganti dengan abdi. Ini digunakan. Sret. Abdi sebagai bentuk keakraban. Ya, antara yang Maha Pencipta dengan yang diciptakan. Itu adalah abdi ini. Ya. Itu penjelasan untuk kali ini ya. Aku sudah jelaskan tentang apa tadi? Walad, derivasinya sampai ke surat Al-Ikhlas ya. Seperti itu. Apalagi ini sebelum aku lupa. Oke. Sudah seri kelima kita. Oke, aku kira cukup ya. Cukup. Lain kali kita lanjutkan lagi. Tentang apa untuk selanjutnya nanti kita berikan lagi apa yang perlu aku jelaskan. Itu dulu. Sorry, sudah terbatuk-batuk, mungkin minta air putih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.